Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini hari hari Kamis ya teman-teman. Jadi sekarang itu hari Kamis dan terima kasih udah ngeklik video terbaru aku. Nah, semoga hari-hari kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video aku kali ini aku mau berbagi pengalaman nih teman-teman tentang kekuatan doa. Jadi, dari kalian siapa nih yang biasanya itu doa minta sama Allah tapi itu ragu-ragu? Ayo, ayo ngaku. Nah, ini nih aku berbagi pengalaman ya teman-teman. Jadi, langsung aja deh. Jadi beberapa bulan lalu itu aku pernah nggak pegang duit sama sekali tuh, pegang sih tapi cuma nggak sampai 100.000 gitu ya teman-teman. Waktu itu aku lagi pailit banget, lagi bener-bener bokeh, kanker alias kantong kering, nggak punya duit. Dan akhirnya aduh, pas itu beras aku lagi habis buat makan besok, aku nggak punya beras. Dan akhirnya aku gimana nih, aku mikirnya kayak gini, kalau aku ngutang aku malu, aku nggak biasa ngutang. Kalaupun aku pinjam orang itu biasanya aku balikinnya 3 hari atau 2 hari gitu udah balik. Kalau paling lama, pol lama itu 2 minggu atau sekitar 1 minggu biasanya kalau aku ngutang itu teman-teman ya. Jadi subhanallah, itu aku langsung minta sama Allah, aku bilang sama Allah, ya Allah besok aku udah nggak punya beras. Aku bilang sama Allah kalau aku besok tuh udah nggak punya beras, mau ngutang itu malu. Terus apalagi ya, kalaupun pinjam orang itu aku balikinnya harus cepet, sementara gajian suami aku itu 2 minggu sekali guys, jadi gak mungkin aku balikinnya cepet. Jadi meskipun aku harus ngutang, aku balikinnya itu sekitar 2 minggu, jadi itu aku nggak mungkin. Dan saat itu aku bener-bener minta sama Allah, aku nggak punya harapan, bener-bener udah wis entek, wis harapanku hanya satu, harapanku itu cuma Allah gitu. Dan aku bener-bener ngomong itu dari hati, dari pikiran aku. Aku sholat waktu itu pas jam berapa ya waktu itu ya, sekitar siang lah, jam 10-an gitu atau jam 9 gitu, udah agak siang ya. Itu aku sholat duha, aku bilang sama Allah kayak gitu, ya Allah aku nggak punya beras untuk makan besok, aku juga nggak punya uang, aku harus gimana, ngutang pun aku malu, aku nggak bisa balikin cepet kalaupun ngutang. Ya Allah gimana ini, aku bilang gitu sama Allah. Dan subhanallah ya, ini Allah tuh langsung jawab doa aku. Ya Allah, aku bener-bener bersyukur banget. Dan setelah aku selesai sholat, aku sujud sama Allah. Terus aku udah selesai kan sujudnya, sekitar berapa menit gitu. Terus udah aku lipet-lipet mukena, aku udah selesai sholat. Dan gak ada jangka 1 jam pertolongan Allah tuh datang. Benar-benar subhanallah, sekitar setengah jam kalau nggak salah ya, nggak sampai 1 jam pokoknya. Benar-benar pertolongan Allah tuh langsung datang. Ya Allah terima kasih. Jadi ibu itu, nyokap aku, mama aku, nyokapku ya, itu langsung datang ke rumahku secara tiba-tiba guys. Dan beliau tiba-tiba bilang kayak gini, kalau kamu nggak punya beras, ibu ada beras, nanti kamu ambil gitu. Ya Allah, dari situ aku bener-bener, ya Allah, aku bersyukur banget sama Allah. Allah tuh bener-bener baik banget. Allah tuh selalu mendengarkan hambanya yang selalu pasrah sama dia gitu. Ya Allah subhanallah, bener-bener aku tuh sampai mau nangis gitu beneran. Ya Allah, seperti ini ya Allah, pertolongan begitu cepat gitu. Dan ya Allah, ya udahlah gitu, aku seneng banget. Kemudian selain aku udah dikasih jalan sama Allah, ternyata aku sadar yang membukakan pintu hatinya nyokap aku buat datang ke rumah aku tuh memang Allah yang menggerakkan gitu loh. Jadi buat kalian yang berdoa tapi ragu-ragu,
itu jangan guys. Jadi kalau minta sama Allah tuh nggak usah ragu, nggak usah lah kalian aduh gimana nih nanti. Misalnya ya kalian minta, aduh aku besok nggak punya uang nih buat bayar SPP anakku. Terus kalian mikirnya gini, nanti besok deh aku ngutang dia, besok deh aku ngutang dia. Kalau kalian pikirannya kayak gitu, ya kalian jadi ini terus aja menggantungkan nasib kalian itu sama uang-uang hasil ngutang-ngutang itu. Jadi kalian kalau misalnya minta nggak punya apapun, ya minta aja sama Allah, karena Allah kan yang menciptakan kita. Allah tuh sang maha kaya, yang maha kaya, zat yang maha kaya, udah deh. Jadi nggak akan habis kekayaannya Allah itu, karena Allah itu sang maha kaya, kaya dari segala kaya, kaya 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 banget. Jadi kalian tuh nggak usah ragu kalau minta sama Allah itu, gitu pasti kok dikabulin hambanya. Nah, kalau kalian masih ragu, aduh Allah bakal ngabulin nggak ya doaku, Allah bakal ngabulin nggak ya doaku, jangan gitu. Sekarang gini aja, dulu ya aku, maaf ya aku juga bukan ulama kan, aku juga kurang pengetahuannya tentang hadis-hadis gitu kan, aku juga kurang mengetahui, nggak bahkan nggak hafal sama sekali ya. Ada satu cerita dulu itu, ini ceritanya setan itu dulu itu kan membangkang Allah kan, setan itu membangkang Allah, terus akhirnya dikeluarkan dari surga, kemudian dihukum sama Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Tapi setan ini ceritanya itu apa ya, berani banget gitu loh. Setan itu minta sama Allah, padahal Allah itu pas lagi marah sama dia, setan itu berani minta dan bilang gini, ya Allah, eh, ya Allah, aku minta dimasukin nerakanya itu, mintanya itu hari akhir, pas hari kiamat. Jadi setan itu waktu Allah marah, setan itu masih ini loh, masih minta sama Allah, tapi dikabulkan sama Allah, tapi dikasih sama Allah. Begitu begitu baiknya Allah sama semua makhluknya. Ketika makhluknya bersalah pun Allah tetap mengabulkan permintaannya dia. Apalagi kita gitu, kita yang nggak pernah, kita oke, kita berdosa, memang semua manusia itu berdosa, kita berdosa, tapi kita itu selalu berusaha untuk berbuat baik. Nah, untuk itu jadi kalian yang eh, doanya takut nggak didengar Allah, itu salah besar guys. Jadi semua doa itu didengar sama Allah, cuman Allah itu juga eh, ada pertimbangannya Allah, kapan Allah harus mengabulkan doa itu, kapan. Kadang ada yang cepet, kadang ada yang agak lama. Jadi kalian jangan berpikir yang nggak baik tentang Allah, selalu berpikir baik tentang Allah, karena memang Allah tuh selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. So kalian kalau doa harus benar-benar yakin, harus benar-benar berpasrah diri sama Allah. Insya Allah Allah akan segera menjawab doa kalian. Oke, gitu aja ya pengalamanku tentang kekuatan doa. Jangan lupa like dan subscribe video aku selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.